Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman Himpas IPB. Pagi ini seperti biasa kita insya Allah akan melaksanakan kajian rutin kembali. Nah, kali ini dengan salah seorang narasumber yang kece banget. Udah lihat kan ya itunya posternya di Himpas. Ya. Kita punya Teh Elis Nuraini di sini. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, sehat Put? Alhamdulillah. Masya Allah tambah bersinar Teh Elis di rumah. Oke, baiklah sebelum kita mulai kajian rutin pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasa dilaksanakan setiap hari Rabu pagi ya. Jadi stay tune di akun kita di IPB setiap hari Rabu pagi, insya Allah. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget, sebuah refleksi. Nah, karena ini berhubungan banget sama bidang keilmuan Teh Elis, jadi mari kita kulik-kulik langsung dari ahlinya kepada Teh Elis, dipersilahkan. Monggo Teh. Ya, terima kasih Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Weekend kayak nggak ada bedanya gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya tidak kurang sesuatu apapun, tetap semangat menjalani hari, terus semakin produktif tiap harinya. Tapi sebelum jauh membahas, saya ingin ini dulu Put, mengingat kembali bagaimana dulu manusia diciptakan. Jadi mudah-mudahan ini jadi refleksi awal kita gitu ya. Jadi ketika raganya sudah jadi nih, kan terbuat dari tanah liat tuh ceritanya Nabi Adam tuh. Nah, ketika raganya sudah jadi, malaikat itu tidak serta-merta disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi setelah Nabi Adam ditiupkan ruh, barulah seluruh malaikat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian kan kalau kata diriwayatkan juga digambarkan dalam Al-Quran, namun ketika iblis disuruh sujud, kata iblis apa? Ana khairum minhu. Jadi aku lebih baik dibandingkan dia. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Kata setan kayak gitu. Jadi lihat perbedaannya. Yang pertama, manusia itu. Kemudian yang kedua, lihat karakter iblis dalam hal ini. Karakter iblis itu dia membanggakan dirinya dari fisiknya gitu, dari material, dari bahan dia diciptakan. Kata iblis, wah aku mah dari api gitu, apa manusia mah dari tanah kayak gitu. Nah, kemudian hal lain yang menjadikan manusia mulia adalah kalau di surat Al-Baqarah ayat 30-31 itu kan diceritakan tuh skenario bagaimana manusia diciptakan. Pertamanya, Allah kenapa kok yang jadi khalifah di bumi itu manusia? Padahal manusia senantiasa membuat kerusakan kayak gitu. Jawaban Allah telak banget. Kata Allah, aku mengetahui sedangkan engkau tidak. Kemudian ayat 31-nya menjelaskan bahwa bagaimana manusia diajarkan banyak nama-nama kayak gitu. Sehingga dalam hal ini yang menjadikan manusia mulia adalah selain tadi ruh, ilmu pengetahuan dan juga wawasannya menjadikan manusia mulia kayak gitu. Dengan catatan ketika memang ilmu tersebut mengantarkan dirinya kepada Allah kayak gitu. Ketika ilmu tersebut justru menjauhkan dirinya dari Allah, berarti fungsi ilmu di alam dunia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu refleksi awal kita. Nah, kemudian teman-teman
Apa? Kakak baru mulai. Di Indonesia gitu ya. Sumber keragaman genetik ini apa sih? Intinya sumber keragaman genetik ini keanekaragaman khususnya hayati yang bisa diturunkan. Jadi keanekaragaman genetik ini kita fokuskan pada makhluk-makhluk hidup kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih rinci status keragaman di Indonesia seperti apa, bisa di-download bukunya gitu. Kalau misalkan mau nanti saya ada bukunya. Jadi ada laporan tahunan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu judulnya nanti ya saya cari. Pokoknya The Convention on Biological Diversity. Nah itu kalau nggak salah. Jadi laporan tahunan dari konvensi keragaman biologi kayak gitu. Dan itu yang saya punya tahun 2014. Jadi tidak setiap tahun sih, tapi per edisi kayak gitu. Nah, jadi kita lihat seberapa tingkat kedua mega biodiversitas dunia setelah Brazil. Jadi ketika Brazil bukannya yang ada Amazon, terus hutan-hutan. Pokoknya Indonesia ini menjadi negara dengan peringkat kedua mega biodiversitas. Mega biodiversitas itu apa? Intinya keanekaragaman hayatinya terbesar sedunia, kedua, posisi kedua. Kemudian dari segi penampangan, setidaknya ada 17.499 pulau. Dan yang baru terverifikasi hanya 13.466. Jadi ada sekitar 2.000 pulau yang belum terverifikasi. Itu luas banget gitu ya. Kadang saya tuh mikir tinggal di Jawa terus ternyata Indonesia aja tuh sebegitu luasnya gitu ya. Dan masih banyak pulau yang belum teridentifikasi. Padahal di beberapa wilayah misalkan katakanlah Jakarta, Jawa khususnya padat banget gitu. Coba kalau pindah gitu ya ke pulau-pulau yang belum teridentifikasi. Kita 2.000 juta kilometer persegi. 2.000 juta itu ya luas lah pokoknya. Banyak. Kemudian luas perairannya apa? Banyak itu kalau diduitin. Iya. Nah kemudian total perairannya ada 5,8 juta kilometer persegi. Jadi memang di Indonesia karena bentuknya pulaunya tuh kecil-kecil, jadi lautnya banyak kayak gitu. Wilayah perairannya bahkan lebih banyak. Insya Allah. Nah, kita lihat bagaimana kelimpahan sumber daya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kalau misalkan kita berbicara tentang tumbuhan, Indonesia ini menyumbang sekitar 15,5% keragaman flora yang ada di dunia. Di dunia itu kan negaranya banyak banget kan? Benar-benar. Dan kita menyumbang sebesar dari total yang 15,5%-nya, hampir setengahnya itu endemik Indonesia. Jadi asli Indonesia. Jadi kebayang kalau misalkan di Indonesia punah, ya sumber keragamannya jadi nggak ada gitu, jadi berkurang. Nah kemudian di Indonesia, jadi terdapat sekitar 515 spesies mamalia yang ada di Indonesia. Itu menyumbang sekitar 12% dari total keseluruhan mamalia yang ada di dunia. Itu pun angka yang besar. Karena bandingan kita bukan 10 atau 20 negara, tapi banyak banget kayak gitu. Nah, kemudian Indonesia juga menyumbang 8.157 spesies. Pokoknya Sabang saning vertebrata itu Indonesia menyumbang sekitar 8.000. Dan itu banyak banget gitu ya. Kita aja belum tentu tahu semuanya gitu. Kalau misalkan ditanya, coba sebutkan jenis unggas, ya paling kita tahunya
ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Kemudian Indonesia juga memiliki sekitar 1.900 jenis invertebrata. Jadi hewan-hewan melata dan semacamnya itu ada 1.900. Sama kita juga kalau ditanya apa aja hewan invertebrata pasti nggak nyampe 1.900 nyebutnya gitu. Dan ini yang baru ditemui, yang baru diidentifikasi, belum lagi masih banyak di luar sana yang belum teridentifikasi. Kemudian 10% keragaman kupu-kupu yang ada di dunia juga ada di Indonesia. Jadi kebayang lah ya ramenya Indonesia ini ternyata. Nah, kemudian kalau misalkan kita kerucutkan di sektor pertanian, Balitkabi, jadi Balitkabi itu Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Di sana itu memiliki 11.435 aksesi. Jadi aksesi itu bahan tanam yang belum teridentifikasi. Dan di Balitkabi, di Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi ini, punya 11.000 jenis tanaman gitu. Banyak, kebayang nggak itu banyak banget kan? Ada mama yang kayak gimana? Tahu nggak kacang, misalkan kalau saya itu sekarang lagi seneng banget bahas kacang hiris. Kalau di Jawa mungkin disebutnya kacang gude. Tahu nggak, Put? Nggak tahu. Kacang Bogor aja baru lihat pas di Bogor. Tuh, ternyata masih banyak banget ternyata yang belum kita tahu gitu. Iya, benar. Nah, kemudian di sektor hortikultura kita setidaknya punya 2.063 aksesi. Jadi ada 2.063 jenis sayur-sayuran. Kalau orang tua saya itu bilang jangan-jangan anak zaman sekarang itu taunya cuman kangkung bayam kangkung bayam gitu. Benar. Padahal banyak banget tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan di luar sana. Untuk perkebunan pun sekitar ada 7.000-an aksesi. Dan kalau misalkan kita ditanyakan perkebunan, pasti yang terlintas itu cuman kelapa sawit, terus karet, semacam itu kayak gitu. Nah, kemudian kelimpahan sumber daya itu apa sih fungsinya? Yang pertama tentu saja karena itu sudah ada di alam, jadi masing-masing tanaman, masing-masing keragaman itu berkontribusi terhadap kestabilan ekosistem. Kalau misalkan ekosistemnya terganggu, dia menjadi tidak stabil. Misalkan kayak gini, ketika kita punya lahan misalkan, kemudian menanam satu jenis tanaman, misalkan jagung terus gitu ya. Mungkin panen pertama, panen kedua jagung terus, oke. Tapi ketika tanaman itu terus jagung, yang ada adalah hamanya semakin meningkat. Jadi kalau misalkan di pertanian itu disebut monokultur. Jadi monokultur itu kita menanam satu jenis tanaman tanpa diselingi oleh tanaman lain. Bagus nggak? Sebenarnya dari segi produksi mungkin bagus, tapi dari segi ekosistem itu kurang bagus. Maka dalam pertanian pun dikembangkan yang namanya multi cropping atau tumpang sari kalau bahasa Indonesianya. Jadi tumpang sari itu semakin meningkatkan keragaman tanaman. Itu tidak diserang kerugian secara ekonomi. Lihat di ayat Al-Quran, surat apa ya, saya lupa. Nah, di surat Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah. Sebenarnya apa yang ada di bumi ini adalah haknya manusia untuk mengelola maupun memanfaatkan. Jadi manusia memiliki andil di sini untuk mengelola sumber daya baik untuk keperluan dirinya ataupun secara arif dimanfaatkan
untuk mempertahankan kestabilan lingkungan kayak gitu. Nah, dari manakah sumber keragaman itu berasal? Yang pertama, sebenarnya secara alami keragaman itu pasti ada kayak gitu. Tapi semakin, jadi kan hakikat manusia itu memilih sesuatu yang diinginkan ya, dan yang tidak diinginkan relatif dibuang kayak gitu. Nah, ini juga ternyata terjadi pada kelimpahan sumber daya genetik kita. Jadi yang diinginkan dipertahankan, yang tidak diinginkan relatif dibuang kayak gitu. Akhirnya apa? Ketika yang tidak diinginkan itu dibuang, padahal sebenarnya masih memiliki potensi yang lain, akhirnya kita kekurangan keragaman kayak gitu. Nah, kekurangan keragaman ini berbahayanya kayak gimana? Berbahayanya tidak menghadirkan solusi bagi proses pemulihan tanaman jeruk. Jadi tanaman jeruknya itu kan kalau jeruk tuh lama ya Put ya. Kalau sampai berbuah itu bisa bertahun-tahun. Nah, jadi pemulihan jeruk ini dilakukan, si benihnya itu melalui kultur jaringan, kemudian ditanam. Nah, ditanamnya ini batang bawahnya adalah batang bawah jeruk yang secara penampilan dia tidak marketable, kemudian segi rasa dia asam banget, tapi dia memiliki perakaran yang kuat. Kebayang nggak kalau misalkan yang dipertahankan itu si jeruk yang manis-manis tapi perakarannya tidak kuat kayak gitu. Berarti tidak apa ya? Nah itu beberapa panas kayak tumbuhan kena angin bau. Jadi banyak banget kasus-kasus di pemulihan tanaman. Jadi misalkan si tanamannya ini tidak berproduksi dengan baik nih, tapi memiliki satu karakter ketahanan, misalkan tahan terhadap hama, tahan terhadap cekaman lingkungan. Jadi si yang produktivitasnya jelek tapi memiliki ketahanan itu dibuang. Kemudian yang katakanlah produktivitasnya bagus itu dipertahankan. Tiba-tiba pada suatu ketika tanamannya ini mengalami peka banget sama hama gitu. Jadi keragaman itu tidak dipertahankan. Jadi sebenarnya keragaman genetik ini dipertahankan sebagai solusi perakitan tanaman ke depannya. Nah, kemudian ketika sumber keragaman yang kita inginkan itu tidak ada di alam, misalkan apa dong yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sumber daya tersebut? Yang kedua bisa dengan rekombinasi gen. Mungkin kita pernah belajar apa ya di SMA. Kalau misalkan teman-teman yang IPA mungkin di SMA belajar apa? Teori Mendel. Nah, ada. Nah itu, jadi kita belajar tentang bagaimana pewarisan sifat. Sebenarnya pewarisan sifat itu bisa dilakukan secara artifisial itu apa ya? Secara buatan. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang satu tanamannya ini, misalkan ada satu tanamannya bagus, tapi umur panennya misalkan lama gitu ya. Sedangkan kan kita pengennya umur panennya cepat, hasilnya bagus kayak gitu. Terus ada tanaman yang hasilnya nggak terlalu bagus, tapi cepet banget panennya. Nah, dari kedua ini disilangkan atau dikawinkan gitu. Makanya pemulihan tanaman tuh kayak kayak penghulu. Jadi mengawinkan tanaman kayak gitu. Nah, itu rekombinasi gen dengan harapan gen-gen baiknya berkumpul di keturunannya kayak gitu. Nah, jadi ketika gen-gen baiknya berkumpul di genetik atau genotipe yang bagus dan hasil yang memuaskan. Ketika memang sumber keragamannya tidak ada sama sekali, sekarang kita mengenal adanya rekayasa genetik kayak gitu. Dulu itu kita heboh banget ada golden rice. Jadi golden rice ini padi yang
yang di dalamnya mengandung provitamin A. Latar belakangnya adalah banyak banget anak-anak kecil yang ternyata mengalami kekurangan vitamin A. Dan pada saat itu terpikirlah untuk menyelipkan prekursor dari vitamin A ini ke dalam padi, sehingga ketika kita makan padi, nasi, itu yang kita makan tidak hanya didominasi oleh karbohidrat saja, tapi oleh provitamin A tadi. Dan ini sumbernya tidak dari padi lagi, tapi dari bakteri yang berasal dari bakteri itu dijadikan sebagai sumber gen bagi golden rice ini, dan juga tanaman daffodil kayak. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang pangan, betapa banyaknya jenis pangan yang kita miliki sebenarnya. Ada jagung. Ini selain padi ya, kalau ini semuanya kan udah tahu gitu. Dulu kita menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Jadi makanan sumber karbohidrat. Ada jagung, ada sagu, ada gandum, ada ubi jalar, ada singkong, hanjeli, jewawut, dan sorghum. Nah, teman-teman, ternyata di antara sekian nama yang saya sebutkan tadi, yang benar-benar asli Indonesia itu hanya ubi jalar. Jadi padi itu bukan asli Indonesia, jagung juga bukan. Tapi kalau saya lupa kalau sagu, tapi jadi kalau misalkan keragaman itu dibagi menjadi dua, ada center of diversity, ada center of origin. Jadi center of origin ini lokasi atau wilayah di mana si tanamannya ini ditemukan pertama kali. Kalau center of diversity itu wilayah yang memiliki keragaman terbesar jenis tanaman tersebut. Nah, ternyata dari sekian banyak sumber pangan, ubi jalar adalah salah satu yang center of origin-nya di Indonesia dan center of diversity-nya juga di Indonesia. Ini di Papua. Jadi banyak banget ternyata sumber-sumber karbohidrat yang itu bisa kita gunakan. Tapi kita kan terbatas sekarang hanya di padi ya. Jadi sumber karbohidrat itu kita harus impor gitu. Nah, ketika misalkan bayangkanlah ketika kondisi pandemi ini, kemudian kemarin ada beberapa berita bahwa beberapa negara memutuskan untuk menghentikan ekspor. Artinya kan kita impor udah susah lagi tuh. Nah, kalau misalkan impor udah susah, bayangkanlah bagaimana keberlanjutan stabilitas pangan kita. Jadi sebenarnya yang harus kita jadikan solusi yang paling memungkinkan ketika kondisi genting adalah mengembalikan budaya diversifikasi pangan kita. Yang semakin mengkhawatirkan itu justru sekarang pola konsumsi masyarakat itu bergeser ya. Yang tadinya berbasis, kan awal-awal tuh berbasis diversifikasi pangan kan. Misalkan Madura dengan jagung, kemudian Papua dengan sagu dan ubinya, dan masing-masing daerah memiliki sumber pangan tersendiri, kemudian beralih ke pangan nasional menjadi semuanya pukul rata beras. Kemudian sekarang ada kecenderungan pola konsumsi masyarakat itu berpindah ke yang berbasis tepung terigu. Jadi orang-orang sekarang tuh sarapan udah kalau nggak roti mie gitu. Sedangkan negara kita tidak mampu memproduksi gandum. Jadi bayangkan setiap tahun kita mengimpor sekitar 11 sampai 12 juta ton gandum. Itu kan angka yang sangat besar gitu. Ketika dulu padi kita mengimpor 2 juta ton, itu kan udah rame banget tuh. Kok ketika pangan kita tergantung terhadap orang lain, itu akan menyebabkan akan menyebabkan justru kerawanan pangan di negara kita. Nah, kemudian kita merefleksikan
hal-hal tersebut kepada diri kita gitu ya. Oh, sebelumnya ini nih, ada hal yang sangat ironi. Jadi banyak banget ternyata tanaman-tanaman Indonesia yang justru patennya itu bukan berasal dari Indonesia. Misalkan brotowali. Tahu nggak Put brotowali? Brotowali itu obat-obatan. Nah, ternyata paten brotowali itu sudah diklaim oleh Jepang. Padahal itu asli Indonesia. Terus ada tanaman yang namanya tanaman gadung. Tahu nggak Put? Tanaman apa tuh? Gadung. Gadung itu sejenis umbi bukan? Ya, jadi itu sejenis umbi. Kalau misalkan pengolahannya tidak tepat, sebenarnya dia beracun. Tapi gadung ini sering dibikin keripik sama orang Kuningan. Keripik gadung. Nah, ternyata gadung ini sudah diklaim dan dipatenkan oleh Amerika Serikat. Itu kan ironi banget ya, sangat ironi. Nah, kemudian beberapa negara juga kalau misalkan sekarang itu kan basisnya udah data ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat keragaman genetik padi misalkan, sekarang kan sudah bisa tuh nggak lihat langsung tanamannya, tapi cukup lihat kode-kode hasil sequencing dari si padi ini gitu. Nah, justru sekarang itu yang lagi ramai adalah bagaimana cara melindungi data hasil sequencing genotipe yang kita miliki. Itu belum ada regulasinya di Indonesia. Bahkan mungkin ini PR kita bersama gitu. Banyak banget hal-hal yang masih negara lain gencarkan penelitian, dan Indonesia salah satu tempat atau objek penelitiannya. Jadi dulu saya pernah ke daerah Kepulauan Meranti. Jadi Kepulauan Meranti ini salah satu sentra produksi sagu. Nah, di sana masyarakatnya itu cerita kan, kesini tuh sering banget ada peneliti dari Jepang kan. Padahal daerahnya itu daerah perbatasan. Jadi dia perbatasan antara Singapura, Malaysia, Indonesia, daerahnya rawa, gambut, dan banyak ditanami oleh sagu. Dan ternyata justru yang banyak meriset ke daerah tersebut itu adalah orang-orang dari Jepang kayak gitu. Mulai dari air resapan yang ada di tanah gambut itu diteliti, kemudian tanaman sagunya juga diteliti, dan itu orang luar negeri kayak gitu. Jadi emang PR kita banyak banget untuk melindungi sumber daya genetik yang ada. Nah, kemudian refleksi dari hal tersebut adalah yang pertama, ternyata keragaman itu memang sunatullah gitu. Kalau misalkan kita melihat Indonesia kan sebenarnya tidak ada suku yang asli suku Indonesia gitu. Iya nggak sih? Di kita itu kan ada, kalau misalkan suku, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Sunda, ada macam-macam suku. Kalau misalkan kita lihat paras masing-masing daerah itu unik-unik gitu, tidak bisa disamaratakan. Artinya memang keberagaman itu memang sunatullah kayak gitu. Kan di Al-Quran juga dikatakan bahwa dari Adam dan Hawa itu diciptakan manusia yang beragam, kemudian dijadikan bersuku-suku kayak gitu, supaya ternyata kita menjadikan pembelajaran satu dengan yang lainnya gitu. Ibarat keragaman tanaman tadi, barangkali ada kelebihan yang orang lain miliki tapi tidak kita miliki gitu. Barangkali ada kearifan budaya yang suku lain miliki tapi tidak kita miliki, dan itu bisa kita pelajari. Keragaman juga ternyata sebagai salah satu cara dari Allah untuk memberikan manusia beragam solusi gitu. Misalkan tadi permasalahan pangan. Kalau
negara yang memang keragaman genetiknya banyak kayak Indonesia, keragaman itu justru menjadikan solusi kayak gitu. Jadi bersyukurlah Indonesia ya walaupun kita masih impor pangan, tapi banyak banget opsi-opsi untuk opsi solusi ketika kita menghadapi krisis pangan kayak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan tadi ya kembali ke cerita bahwa masing-masing tanaman itu memiliki gen unggul, kemudian ketika dia disatukan, dia menjadi harapannya menjadi tanaman yang membawa kebaikan dari masing-masing jenis tanaman induk. Itu pun sama kayak kita gitu. Manusia itu kan semuanya sudah mengaku bahwa kelebihan dan kekurangan itu semua orang punya kayak gitu. Berarti tinggal bagaimana cara kita berkolaborasi satu sama lain. Agar apa? Kebaikan-kebaikan itu berkumpul dan menghasilkan sesuatu yang memang memiliki kebermanfaatan yang lebih besar. Nah kemudian saya ingat kata-kata dosen saya. Kata dosen saya itu diversity makes progress. Jadi sebenarnya keberagaman itu menghadirkan menghadirkan kemajuan progres-progres yang lebih baik. Jadi intinya banyak banget hal-hal beragam di sekitar kita, dan justru dengan keberagaman itulah kita harusnya menjadi banyak belajar kayak gitu. Dan bagaimana kita melihat kasus di yang tadi ya, banyak banget tanaman jenis yang memang hidup di Indonesia tapi dikelola oleh negara asing. Itu mengajarkan bagi kita bahwa seharusnya kita banyak-banyak bersyukur ya. Dan bersyukur itu ternyata tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja gitu. Ternyata bersyukur itu mengoptimalkan segala hal yang telah hidup juga itu kan harus disyukuri ya. Walaupun misalkan tugas tesis banyak, terus penelitian ulang lagi misalkan. Hidup kita itu perlu disyukuri kayak gitu. Jadi jika kita tidak pandai bersyukur, maka yang tadi ketika kita tidak pandai menjaga gadung dan fotoali kita, maka ya siap-siap aja orang lain ambil kayak gitu. Sama seperti waktu yang kita miliki, ketika memang waktu yang kita miliki kita gunakan dengan sia-sia, siap-siap saja kesempatan-kesempatan baik di luar sana itu orang lain tadi yang mengambil kayak gitu. Jadi jangan sampai kita lalai bersyukur dari apa-apa yang telah Allah titipkan. Karena kalau misalkan kan kalau manusia itu ya emang sih, kalau misalkan udah diklaim sama orang lain baru aja kita rame gitu kan. Tapi ketika itu dimiliki oleh kita merasanya ya biasa aja gitu, tidak berharga. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki itu selalu istimewa gitu. Jadi hayati, peka terhadap lingkungan sekitar, dan kemudian syukuri kayak gitu. Mungkin itu dulu. Masya Allah, Teh. Dari tadi terdiam tuh karena terpana, Teh. Dengerin kata-katanya. Apa? Halo, Telis, ini putus-putus nggak aku? Jangan kita bertahan. Oke. Jadi, Masya Allah ya Teh, banyak banget yang kita pelajari dari keanekaragaman. Tadi setuju banget sama Teteh bilang bahwa Indonesia ini kaya gitu ya. Tadi jadi ingat ini, sayur-sayuran ternyata nggak cuma kangkung sama bayam gitu, benar-benar sih saya terjadi. Soalnya waktu aku recall teman-teman misalnya kan, makan apa kemarin, sayurnya apa gitu, pasti kalau yang nggak sebutinnya bayam, kangkung, wortel gitu-gitu ya. Nggak tahu sumber-sumber lain, padahal sebenarnya beragam banget ya sumber makanan kita. Oke. Buat teman-teman semua yang sedang mengikuti live Instagram Himpas, boleh jika ada pertanyaan langsung diketik di kolom komen ya. Nanti kita bacakan gitu.
Nah, sambil nunggu, coba udah ada pertanyaan belum ya? Cek ya, Teh. Terus tuh katanya semakin misalkan nih sumber pangan misalkan ya, semakin kita memakan sumber karbohidrat yang beragam, itu katanya semakin bagus buat tubuh. Sama kayak kalau misalkan kita makan sayuran nih, semakin beragam, itu juga sebenarnya nutrisinya semakin baik untuk tubuh, kayak gitu nggak sih, Pak? Iya, Teh. Waduh, ditanya. Iya, jadi makanya karena kan nggak ada satupun makanan yang nggak ada satu, karena tiap-tiap sumber pangan itu kan beda-beda nutrisinya, beda-beda zat gizinya. Jadi kalau kita makan yang sama terus, ya kita akan kekurangan satu zat gizi tertentu yang nggak dipunyain sama makanan tersebut gitu. Kan prinsipnya makanan beragam ya, jadi nyambung banget ini sama yang Eli sampaikan tadi. Gitu. Masya Allah, ada ini. Oh, udah ada pertanyaan, Teh. Dari Apa-apa? Ya, dari Teh Hizbi. Fenomena sekarang, generasi selanjutnya cenderung nggak tahu bentuk tanaman-tanaman karena merasa bisa beli. Bagaimana mewariskan secara masif semangat menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia kepada generasi selanjutnya? Masya Allah, ini berhubungan banget sama kemarin 17 Agustus ini tesnya. Semangat menjaga untuk generasi muda nih tadi kira-kira. Sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang pola konsumsi, yang paling mengambil peran itu kan keluarga ya nggak sih, Put? Jadi yang paling berperan mengambil peran itu keluarga kalau misalkan dalam konteks makanan pangan gitu ya. Jadi bagaimana keluarga mengenalkan beragamnya, misalkan kalau anak-anak, lah itu bahasa apa? Misalkan nih anak-anak dikasih sayur, ya sayurnya kasih yang beragam, jangan wortel terus brokoli gitu ya. Atau misalkan buah-buahan. Nah ini saya tuh suka greget ya, kenapa kita tuh lebih bangga makan anggur, makan apel gitu ya. Padahal ya kecuali apel Malang, padahal itu bukan tanaman asli kita gitu. Coba sedari kecil mungkin anak-anak itu diperkenalkan dengan buah-buahan yang memang asli kita gitu, buah-buahan tropis. Aneh ya, padahal orang-orang yang ada di subtropis itu sangat suka loh, padahal tanaman-tanaman buah-buahan yang dari kita gitu. Misalkan kayak mangga, salak, pisang. Jadi ada yang menarik, Put. Di saat di Indonesia itu pisang udah kayak dibuang-buang, nah justru di Wageningen sekarang itu mereka lagi berusaha. Kebayang nggak? Pisang kan segede itu gitu, ditanamnya di greenhouse. Saking pengennya mereka tumbuh di sana ya, Teh ya. Iya. Masya Allah. Iya ya, kadang kita emang sering lupa apa yang kita punya gitu ya, dan ngelihat kayaknya punya orang lain lebih bagus deh gitu. Misalkan untuk mengenalkan itu ya yang pertama dari keluarga, kemudian yang kedua mungkin apa ya, kalau dulu tuh kan ada ini loh, Put, menanam di rumah, apa ya istilahnya, kalau sekarang sih nama hitsnya urban farming. Jadi di rumah-rumah perkotaan itu nanam dalam pot-pot tanaman-tanaman. Itu kan sebenarnya bisa apa ya, bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari juga sebenarnya. Tapi sekarang tuh udah kurang apa ya, kurang ngehits karena sekarang orang-orang relatif ingin instan kayak gitu. Kan sekarang beli sayur aja kan online. Betul Teh. Tapi
Tapi emang selama pandemi ini juga dilihat karena banyak yang di rumah, kadang-kadang udah mulai tuh kayaknya, udah mulai pekarangannya udah mulai diisi-isi tanaman gitu ya. Ada hikmah juga gitu. Oke, tadi ada pertanyaan. Oke, jadi itu ya tadi dari pertanyaannya Kak Hizki bahwa cara strateginya lewat keluarga, terus juga sebenarnya nggak cukup cuman kasih oh ini nih makanannya gini-gini, tapi memang dipraktekkan di keluarga gitu ya Teh ya. Jadi anak-anak tahu juga, oh ternyata sayur nggak cuma satu jenis, gitu. Jadi banyak makanannya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Irfan Teh terkait pangan yang dulu Orde Baru memasifkan beras. Strategi mengembalikan pangan lokal gimana Teh? Nah ini Strategi dikasih pangan, evaluasinya itu adalah sulitnya mengubah pola makan masyarakat. Jadi intinya kan kayak gini, ketika pasar sudah terbentuk, petani itu mau-mau aja nanam apapun. Jadi ketika pasarnya sudah ada, petani itu mau-mau aja tuh nanam misalkan tanaman jewawut, tanaman hanjeli, itu mau-mau aja, tapi pasarnya harus ada dulu. Jadi sebenarnya yang memegang peranan penting dalam hal ini kembali ya, keluarga lagi, bagaimana masyarakat mau menjadikan pola diversifikasi pangan ini sebagai opsi dalam pemenuhan. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita kerjakan awal bareng-bareng adalah bagaimana mengenalkan makanan-makanan yang beragam tuh di keluarga. Nah selanjutnya baru di ranah cakupan program, bagaimana pemerintah meregulasi supaya diversifikasi pangan ini memang meningkat kayak gitu. misalkan dengan adanya intensifikasi lahan untuk pertanaman apa. Kalau beberapa jenis tanaman itu kan memang dia punya punya daya jual yang baik ya, kayak misalkan ubi cilembu. Ubi cilembu itu akan mengeluarkan madu ketika di oven hanya jika ubi tersebut ditanam di cilembu kan. Jadi dia tanaman spesifik lokasi. Jadi hal-hal seperti itu harus disokong oleh pengambil kebijakan supaya apa? Supaya berkembang kayak gitu. Jadi yang pertama dari keluarga, kemudian dari pemerintah untuk gencar mengkampanyekan diversifikasi pangan. Jadi sebenarnya diversifikasi pangan ini sudah sering banget dijadikan program oleh pemerintah, tapi selalu tidak berhasil kayak gitu. Karena ya kembali lagi yang paling sulit untuk diubah sebenarnya. Kalau misalkan budaya konsumsi itu bisa diubah, sangat memungkinkan untuk kembali ke pangan lokal kayak gitu. Jadi dulu tuh pernah ada daerah yang PNS-nya itu satu hari nggak makan nasi. Saya lupa di mana, di Depok apa ya? Mungkin Pak Irfan tahu di mana itu. Jadi ada satu daerah yang PNS itu nggak boleh. Hal kayak gitu kan sebenarnya sangat mendukung, sangat mungkin dilakukan kan sebenarnya. Sehari tanpa nasi kan sebenarnya akan baik-baik saja gitu. Tapi sayangnya kita itu sedang sehari tanpa nasi larinya ke roti gitu. Jadi ya wes sama mawon. Atau kalau nggak ke mie instan ya? Iya. Sama aja. Kalau nggak roti, mie. Kalau nggak mie, spaghetti. Jadi itu diversifikasi pangan tapi bergesernya ke luar negeri. Betul, Masya Allah. Gitu ya, jadi benar sih. Balik lagi ke keluarga ya sebagai unit terkecil di masyarakat. Memiliki
peranan yang benar-benar penting gitu. Oke, gimana Pak Irfan? Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Terus pertanyaan dari Kak Hanif tentang ini teh, ganja kan tanaman asli Indonesia, itu yang tumbuh di Aceh gitu ya. Nah, tapi biasanya digunakan sebagai obat-obatan tuh gimana teh menurut teh? Boleh nggak ganja tuh diolahnya jadi obat-obatan gitu? Apa ganja? Iya itu yang pertanyaan bentar. Ini di sekolah ya? Loading, wait. Ini nih. Kalau tanaman ganja yang tumbuh di Aceh dan sekitarnya itu apa itu asli dari Indonesia? Tuh. Terus dan menurut Teh Elis gimana nih jika tanaman ganja diteliti sebagai obat? Apakah sah jika digunakan sebagai obat? Saya belum tahu ya kalau misalnya ganja itu asli Indonesia apa enggak. Tapi sebenarnya tak cek dulu. Sebenarnya sesuatu kayak misalkan nih, morfin itu kan digunakan untuk bius orang sebelum operasi ya. Tapi ketika morfin itu digunakan tanpa resep dokter dan disalahgunakan, maka itu melanggar hukum. Sama sebenarnya ketika ganja dijadikan obat dengan resep dokter tapi ya, itu masih sah-sah saja digunakan kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang itu ganja diproduksi, kemudian digunakan untuk nge-fly kayak gitu. Kan itu yang salah sebenarnya. Terus sekarang tuh kan banyak tuh obat-obat oplosan kayak misalkan obat batuk, terus dioplos pakai apa gitu, terus jadinya mabok. Nah, hukum asalnya kan sebenarnya obat batuk ini nggak haram kan? Tapi karena dia dipakai mabok, jadinya haram kayak gitu. Nah, sama kayak morfin. Morfin juga kan itu obat psikotropika. Tapi ketika dia digunakan untuk kesehatan, dia maka jadi boleh kayak gitu. Nah, ini juga jadi bukan buah simalakama sih. Ganja ini kan sebenarnya kearifan lokalnya orang Aceh kan. Tapi disalahgunakan oleh orang-orang industri, tapi untuk obat-obatan terlarang tadi. Makanya jadi tidak diperbolehkan kayak. Sebenarnya ganja itu kayaknya sih tanaman yang bandel ya. Maksudnya bisa tumbuh di mana aja karena beberapa waktu yang lalu di daerah saya, di daerah Puncak Cipanas, itu juga ditemukan kebun ganja. Oh iya. Dan ternyata setelah ditelisik, memang keperluannya bukan keperluan untuk rempah-rempah, tapi keperluan untuk dikeringkan dan diperjualbelikan kayak gitu. Jadi tergantung penggunaan untuk apa gitu ya. Iya. Sama dosisnya ya harus sesuai sama yang dianjurkan oleh orang yang ahli gitu. Gitu ya Kak Hanif, mudah-mudahan menjawab. Wah, waktu kita tinggal sebentar lagi Teh, tapi masih ada pertanyaan nih dari Pak Irfan lagi. Dari sisi Islam, apakah yang tadi ternyata namanya kawasan pangan rumah lestari. Kawasan rumah pangan lestari. Itu ya, Teh? Oh iya, betul. Ya betul. Nah, itu dari sisi Islam, apakah dengan menanam tanaman ini kita berbuat kebaikan, bersedekah ke alam gitu? Setuju nggak Teh sama pernyataan tersebut? Apa gimana? Kalau kita menanam tanaman, itu sama dengan kita berbuat kebaikan, karena kita bersedekah ke alam
Nah, Teteh setuju atau enggak nih? Setuju banget. Jadi pernah ada seseorang yang kenapa emang? Karena seluruh makhluk di alam ini kan berzikir kepada Allah ya. Terus beliau tuh bilang kayak gini, kebayang nggak dari satu biji yang kamu tanam, ada berapa ribu organisme yang ada di dalam tanah yang itu juga ikut tumbuh. Belum lagi tanaman juga yang ikut tumbuh. Belum lagi banyaknya orang yang apa namanya itu nggak kelaparan gitu. Jadi kebayang nggak banyaknya makhluk hidup yang melalui jalan kita menanam tanaman itu banyak yang berzikir kepada Allah. Kayak gitu. Juga banyak banget orang-orang yang terhindar dari kelaparan. Jadi kalau misalkan menanam adalah sodako, sangat setuju kayak gitu. Karena ketika kita menanam sesuatu, kita menjadi jalan bagi makhluk Allah untuk berzikir kepada Allah, juga untuk membantu keseimbangan lingkungan kayak gitu. Jadi kalau misalkan punya hobi nanam, bagus banget. Masya Allah, Masya Allah. Itu, merinding. Jadi kita tidak bisa nganggap remeh ya, Teh. Maksudnya, kenapa kan kadang orang ada itu yang biji, lah dibuang aja, tau-tau tumbuh gitu. Karena suka sering nggak sadar gitu ya. Tau-taunya tumbuh. Ternyata dari tumbuh itu banyak organisme yang hidup dari sana gitu ya, yang terus berzikir sama Allah gitu. Insya Allah. Ya, sepertinya pertanyaannya udah habis gitu. Ya, jadi ada juga kalau KRPL tadi ya, yang kawasan pangan Rumah Lestari, tapi katanya ada curhatan ibu-ibu juga nih. Kalau sebenarnya kalau nanam KRPL bagus kan, jadinya ininya pekarangannya, jadi sayang kalau mau dipanen. Ya, Teh. Itu kayaknya semua ibu-ibu kayak gitu, Put. Nggak apa-apa, Pak Irfan. Karena itu stress releasing juga ya, Teh, sebenarnya. Ibu-ibu mah. Iya, karena sekarang itu juga banyak, Put, perakitan jenis tanaman yang dia bisa dikonsumsi, tapi arahnya buat tanaman hias. Kayak misalkan sekarang itu ada cabai hias. Cabai hias itu kan lucu banget ya. Jadi ada dalam satu pot itu ada warna oranye, warna ungu, warna merah. Dan sebenarnya itu bisa dikonsumsi, tapi nggak tega aja gitu mau makannya. Sayang gitu ya kayaknya. Iya, sayang. Mungkin kalau misalkan halamannya luas, bisa tanam macam-macam. Kalau saya tuh di rumah nanam ini, Put. Bawang daun. Oh iya. Daun bawang daun. Daun bawang. Jadi banyak banget di rumah. Yang hijau kah? Oh iya. Di rumah juga ayahku, bunda tuh di belakang berkolam ikan, tapi nggak nanam ada juga kolam gitu ya. Nah itu di pinggir-pinggir kolam ikannya gitu, Put, banyak tanaman stroberi, kan indah ya dilihat. Iya Teh, gitu seru banget sih. Jadinya hijau-hijau juga ya, terapi mata juga ya buat kita. Masya Allah, udah nggak kerasa ternyata kita udah hampir 1 jam, Teh. Indonesia. Ya, Insya Allah ya. Padahal ini bergizi banget diskusi pagi kita ya, Masya Allah. Ternyata udah hampir 1 jam bagi ya di kantin pagi hari ini. Barakallah Teh Elif, mudah-mudahan berkah ilmunya, ya dilancarkan tesisnya. Terus kita bisa menyongsong Indonesia yang lebih baik ya, Masya Allah. Amin ya Allah. Oke, karena waktu kita udah mepet juga, mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah pekan depan ada lagi. Jadi jangan lupa join ya Bapak Ibu teman-teman semua.
Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan selama mendampingi diskusi ini. Sekali lagi terima kasih buat Teh Elis dan juga Himpas IPB. Jangan lupa di follow, di